Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Irfan, MPM 1850228. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang materi etika ilmuwan dalam karya ilmiah. Tujuan dari pemaparan ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah yang didosen pengampu oleh Pak Saiful Al-Mujab MPD. Oke, langsung saja kepada materinya. Di sini ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama ada pendahuluan, kemudian yang kedua yaitu etika dan ilmu, kemudian yang ketiga ada etika ilmiah, dan yang keempat ada tanggung jawab ilmuwan. Oke, yang pertama yaitu pendahuluan. Ilmu merupakan proses berpikir tentang sesuatu objek yang khas melalui pendekatan tertentu sehingga menghasilkan suatu kesimpulan berupa pengetahuan ilmiah. Ilmiah dalam arti sistem dan struktur ilmu dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Dengan kata lain, haruslah dilakukan penelitian. Sumber dari Rasidi tahun 2011. Kemudian, secara etimologi, etika berasal dari kata Yunani, yakni ethos yang berarti watak, kesusilaan atau adat. Secara terminologi, etika adalah cabang filsafat yang membicarakan laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik buruk. Sumbernya dari Rasidi tahun 2011. Kemudian pengertian lainnya, etika adalah ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Sumbernya dari Surajio tahun 2007. Dalam bahasa Indonesia, keduanya diterjemahkan dengan kesusilaan. Etika disebut pula akhlak atau disebut pula moral. Itu dari Rasidi tahun 2011. Oke, next selanjutnya moral. Moral berasal dari kata Latin, mos jamaknya mors, yang berarti ada atau cara hidup. Etika dan moral sama artinya, tetapi dalam penilaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral dan atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai. Ajaran moral adalah ajaran ujangan, khotbah, peraturan lisan atau tulisan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang lebih baik, yang baik. Sumber langsung ajaran moral adalah berbagai orang dalam kedudukan yang berwenang, seperti orang tua dan guru, para pemuka masyarakat, dan agama dan tulisan para bijak. Seperti itu. Kemudian next, etika itu mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Ketika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi oleh sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia, yang berarti etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia. Sumbernya dari Rasidi tahun 2011. Jadi objek dari etika itu adalah manusia ya, teman-teman, tingkah laku manusia. Baik itu dari sudut baik dan buruknya terhadap perbuatannya, seperti itu teman-teman. Kemudian next, sebentar. Etika termasuk filsafat dan dikenal sebagai salah satu cabang filsafat yang paling tua. Sebagai filsafat, etika bukan merupakan suatu ilmu empiris, sedangkan yang dimaksud dengan ilmu empiris berarti ilmu didasarkan pada fakta dan dalam pembicaraannya tidak pernah melepaskan dari fakta. Seperti itu ya. Jadi beda.
Dalam etika selalu berlaku cara berpikir non-empiris, teman-teman. Artinya, dengan tidak membatasi diri pada pengalaman indrawi yang konkret, pada yang faktual dilakukan, tapi etika bertanya tentang yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, tentang yang baik dan buruk untuk dilakukan, ketika membatasi diri dengan segi normatif atau evaluatif. Sumbernya dari Wicaksono tahun 2013. Kemudian next. Sebentar. Nah, ilmu bukan lagi merupakan sarana yang membantu manusia mencapai tujuan hidupnya, tetapi menciptakan tujuan ilmu itu sendiri. Schumacher tahun 1983 dalam Wicaksono tahun 2013 memberikan alternatif dalam penggunaan teknologi terapan yang humanis. Dalam hal ini, beliau menghendaki kesadaran masyarakat memilih teknologi yang tepat guna sesuai dengan budaya mereka. Adanya dualisme dari ilmuwan terhadap akses ilmu dan teknologi. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik ontologis maupun aksiologi. Golongan ini ingin melanjutkan tradisi era Galileo, yaitu kenetralan ilmu secara total. Jadi ilmu itu harus bersifat netral ya teman-teman terhadap nilai-nilai yang baik. Kemudian yang kedua ada netralitas ilmu terhadap nilai-nilai hanya terbatas pada metafisik keilmuan saja. Sedangkan dalam penggunaannya, pemilihan objek penelitian kegiatan keilmuan harus berlandaskan asas-asas moral untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan martabat atau merubah hakikat manusia. Jadi netralitas ini tidak merendahkan manusia itu sendiri ya sebagai objek penelitian kegiatan keilmuan seperti itu ya teman-teman. Kemudian lanjut, etika termasuk kelompok filsafat praktis dari Rasidi tahun 2011 menyatakan bahwa etika dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, etika secara umum merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika berkaitan erat dengan berbagai masalah-masalah, predikat, nilai, susila dan tidak susila, baik dan buruk. Kemudian yang kedua, etika khusus adalah bagaimana seseorang harus bertindak dalam bidang atau masalah tertentu, dan bidang itu perlu ditata agar mampu menunjang pencapai kebaikan hidup manusia sebagai manusia. Seperti itu. Kemudian next. Kemudian Suseno tahun 1918 dalam Rasidi tahun 2011 menyatakan bahwa etika khusus dibagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Yang keduanya berkaitan dengan tingkah laku manusia sebagai masyarakat. Nah, etika individual dan etika sosial itu seperti apa sih? Jadi, etika individual membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri dalam kaitannya dengan kedudukan manusia sebagai warga masyarakat. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, etika sosial membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota masyarakat atau umat manusia. Etika individual tidak dapat dipisahkan dengan etika sosial, karena kewajiban terhadap diri sendiri dan sebagai anggota masyarakat atau umat manusia saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Seperti itu, teman-teman ya. Kemudian, etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain, baik secara langsung maupun dalam bentuk kelembagaan seperti keluarga, masyarakat, dan negara. Sikap kritis terhadap pandangan-pandangan dunia
ideologi-ideologi maupun tanggung jawab manusia terhadap lingkungan hidup. Jadi etika sosial tentang ilmuwan yang baik atau etika ilmiah, salah satu jenis etika khusus. Di samping etika khusus lainnya seperti etika profesi, etika politik, etika bisnis, dan lain sebagainya itu sumber dari Rasidi tahun 2011. Kemudian fungsi dari etika sosial. Fungsi dari etika sosial menjadikan manusia sadar akan tanggung jawabnya sebagai manusia dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat, menurut semua dimensinya. Demikian halnya etika profesi merupakan etika khusus dalam etika sosial yang mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada ilmu dan profesi yang disandangnya. Dalam hal ini, para ilmuwan harus berorientasi pada rasa sadar akan tanggung jawab profesi dan tanggung jawab sebagai ilmuwan melatar belakangi corak pemikiran ilmiah dan sikap ilmiahnya. Seperti itu ya teman-teman. Itu dari tim dosen filsafat ilmu UGM tahun 2007. Kemudian kita lanjut, sebentar. Etika ilmiah merupakan nilai-nilai yang dipatuhi dan diikuti dalam dunia ilmiah dan penelitian. Nilai-nilai ilmiah dalam masyarakat perlu dibangun guna membenahi cara berpikir masyarakat, terutama dunia ilmiah. Para ahli membuat cara dalam melakukan penelitian secara ilmiah menggunakan nilai-nilai yang berkarakter. Itu sumbernya dari Samsi tahun 2011. Kemudian kita lanjut. Untuk membangun karakter dalam melakukan penelitian secara ilmiah menurut Suharjana tahun 2011 terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada trustworthy, terdiri atas kejujuran, loyalitas tinggi, menepati janji, memiliki integritas yang mencakup komitmen, disiplin, selalu ingin berprestasi. Kemudian yang kedua, menghormati orang lain, di mana selalu mementingkan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi, selalu menerima saran dan masukan, serta tidak menganggap diri paling benar. Kemudian yang ketiga, bertanggung jawab. Segala hal yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan, selalu berpikir dalam bertindak. Kemudian yang keempat, adil, selalu terbuka dan tidak memihak suatu golongan dan memiliki sikap empati terhadap sesama. Kemudian yang kelima, cinta dan perhatian, selalu menolong orang lain, tidak egois dan sensitif, serta kasar terhadap orang lain. Kemudian Rasidi tahun 2011 menyatakan bahwa sikap ilmiah yang perlu dimiliki oleh seorang ilmuwan sedikitnya ada 6, yaitu yang pertama, tidak ada rasa pamrih, tidak ada rasa pamrih, atau disinterestedness, merupakan sikap yang mengarah pada bagaimana cara menyatakan pengetahuan ilmiah yang objektif dan menghilangkan pamrih. Kemudian yang kedua, bersikap selektif, yaitu sikap yang bertujuan agar para ilmuwan mampu memilih terhadap segala sesuatu yang harus dan akan dihadapi. Kemudian yang ketiga, adanya rasa percaya yang baik terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indera serta budi atau mind. Kemudian yang keempat, adanya sikap yang berdasar pada suatu kepercayaan atau belief dan merasa pasti atau conviction bahwa setiap pendapat atau teori yang terdahulu telah mencapai kepastian atau terdapat kebenaran. Kemudian yang kelima, adanya suatu kegiatan rutin. Ilmuwan harus selalu merasa tidak puas terhadap penelitian yang telah dilakukan, sehingga selalu ada dorongan untuk melakukan sebuah riset. Dan penelitian atau riset merupakan aktivitas yang menonjol dalam kehidupan seorang ilmuwan. Kemudian yang keenam, memiliki sikap etis atau akhlak, selalu terdorong untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, untuk memajukan ilmu pengetahuan, dan untuk
kemaslahatan umat manusia yang memperhatikan lingkungan alam sekitar. Seperti itu ya teman-teman, terkait dengan sikap ilmiah yang perlu dimiliki oleh para ilmuwan. Kemudian selanjutnya, dan ini yang terakhir, yaitu tanggung jawab ilmuwan. Tanggung jawab seorang ilmuwan menyangkut tanggung jawab moral, segi profesional dan segi moral. Jadi tanggung jawab dari ilmuwan itu seperti ini ya teman-teman. Jadi dimaksudkan dengan tanggung jawab segi profesional, maksudnya adalah dalam kaitannya dari segi epistemologi, mencakup asas kebenaran, kejujuran, tanpa kepentingan langsung, menyandarkan kepada kekuatan argumentasi, rasional, objektif, kritis, terbuka, pragmatis, dan netral dari nilai-nilai yang bersifat dogmatis dalam menafsirkan hakikat realitas. Sedangkan yang dimaksud dengan tanggung jawab moral adalah dalam hubungan membentuk tanggung jawab sosial, yakni pada dasarnya ilmu pengetahuan digunakan untuk kemaslahatan manusia. Ilmu digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup manusia dengan memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, dan kelestarian alam. Jadi untuk ini berarti tidak, kalau di sini kan ada contohnya itu martabat manusia, jadi tidak contohnya itu tidak merendahkan martabat manusia dan memperhatikan kelestarian lingkungan dari segi alamnya gitu, atau lingkungan sekitarnya, seperti itu teman-teman. Dan itulah presentasi yang dapat saya paparkan. Mungkin segitu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.